Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai P-chart atau proportional chart. Anggota kelompok kami yaitu Dela Gihara Fitri, Wanda Sri Noviana, Dea Ameliana Asifa, dan Muhammad Fakri Haikal. Nah, untuk materi pertama yang akan menjelaskannya adalah saya, Dea Ameliana. Pengertian. Apa itu P-chart? P-chart atau proportional chart adalah pengendali proporsi kesalahan yang digunakan untuk mengetahui cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. P-chart digunakan apabila kita memakai ukuran cacat berupa proporsi produk dalam setiap sampel yang diambil. Tujuan dan kegunaan P-chart, seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam slide, kurang lebih kami telah menghimpun 5 tujuan dan kegunaan P-chart. Yang pertama, mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan atau tidak. Kedua, meningkatkan kualitas produk. P-chart dapat memberikan ide untuk quality improvement. Yang ketiga, mengevaluasi performa kualitas dari operasi maupun personal manajemen. Yang keempat, menentukan kriteria penerimaan suatu produk sebelum dikirimkan ke konsumen. Yang kelima, memberikan usulan penggunaan X-bar dan R-chart karena keduanya lebih sensitif terhadap variasi. Kapan P-chart tersebut digunakan? Dalam keadaan yang seperti apa? Nah, P-chart digunakan apabila jumlah sampel yang dikumpulkan tidak konstan atau tidak tetap. Ukuran sampelnya yang juga lebih baik untuk digunakan menggunakan P-chart adalah lebih dari 30 sampel, atau jumlah set sampel yang ideal adalah sekitar 20-25 set sampel. Selanjutnya, rumus apa saja yang akan kita gunakan untuk membentuk suatu P-chart? Nah, ada 3 rumus. Yang pertama, menentukan proporsi masing-masing subgrup. Teman-teman bisa lihat rumusnya yang pertama di slide. Yang kedua, untuk menghitung nilai P-bar dengan rumus yang kedua yang ada di dalam slide. Dan yang ketiga, untuk menghitung UCL dan LCL dengan rumus yang ketiga, juga tertera di slide. Nah, setelah 3 rumus ini didapatkan, barulah kita bisa membentuk P-chart. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Dela Gihara Fitri akan melanjutkan penjelasan dengan contoh kasus yang akan dianalisis menggunakan aplikasi Minitab. Data yang digunakan adalah data kecacatan produk pada proses sealing dimulai dari hari pertama hingga hari ke-10. Pada tabel dapat kita lihat bahwa terdapat jumlah unit cacat, jumlah sampel, dan proporsi. Proporsi dapat kita peroleh dengan cara membagi jumlah unit cacat dengan jumlah sampel. Langkah pengujian dengan menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama, masukkan data yang akan diuji ke dalam aplikasi Minitab. Bisa dengan cara mengetik manual ataupun dengan mengcopy paste data dari Microsoft Excel. Selanjutnya, klik Tools Start, lalu Control Charts, lalu Attribute Charts, lalu klik pada P karena kita akan membahas mengenai P-chart. Pada kolom variabel, masukkan jumlah unit cacat dengan cara mengklik pada C1. Pada tabel subgroup size, masukkan jumlah sampel dengan cara mengklik pada C2. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah langkah-langkah tersebut, akan muncul diagram P-chart, yang mana dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 10 sampel atau 10 amatan dengan UCL atau batas atas sebesar 0,3233 dan LCL atau batas bawah sebesar 0,0527. Sedangkan nilai tengah atau P adalah sebesar 0,188. Nah, dari output tersebut dapat kita lihat bahwa ke-10 amatan berada dalam batas kontrol, yang mana berarti semua proses produksi masih berada dalam batas kontrol, atau dapat disimpulkan kapabilitas proses ini dikatakan layak.
Dan apabila ada salah satu dari amatan berada di luar batas kontrol, maka amatan tersebut bisa kita hapus dan lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya. Langkah-langkah tersebut dilakukan hingga tidak ada lagi amatan yang berada di luar batas kontrol. Apabila semua sudah berada di dalam batas kontrol, barulah proses tersebut bisa dikatakan layak. Saya Wanda Srinoviana akan melanjutkan materi tentang Operating Characteristic Curve atau OC Curve, merupakan tampilan grafis dari probabilitas salah menerima hipotesis statistik atau bisa disebut dengan error tipe 2, di mana kita salah menerima hipotesis yang menyatakan bahwasanya keadaan terkendali atau data semua dalam LCL atau UCL, padahal ada data sebenarnya itu tidak terkendali atau proses terjadi out of control. Nah, kegunaan dari kurva OC itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan probabilitas penerimaan dari rencana tertentu. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara probabilitas penerimaan dengan persen produk cacat. Dan yang ketiga, menunjukkan besar resiko produsen dan resiko konsumen. Nah, kurva karakteristik operasi atau operating characteristic curve itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi pergeseran fraksi atau bagian proses yang tidak sesuai dari suatu nilai ke beberapa nilai lainnya. Nah, dasar pembuatan dalam kurva yaitu menggunakan distribusi Poisson. Nah, terdapat 2 macam OC curve, yaitu OC kurva ideal AIQ curve atau kurva kualitas output rata-rata. Nah, ini merupakan contoh dari kurva OC. Nah, bagian X itu merupakan nilai P-nya atau nilai persen kecacatannya, sedangkan PA merupakan probabilitas penerimaan, di mana PA itu merupakan peluang dari D lebih kecil sama dengan C. D itu jumlah cacat yang terjadi, C batas penerimaan cacat. Nah, ini menggunakan distribusi Poisson. Nah, ada 4 konsep dalam kurva OC, yaitu pertama tingkat kualitas berterima atau AIQL, di mana tingkat di atas paling buruk yang masih dapat diterima. Kemudian ada persen cacat toleransi lot, yaitu tingkat kualitas dari lot yang dianggap jelek. Kemudian ada resiko produsen atau alfa, yaitu peluang suatu lot yang baik ditolak oleh konsumen. Sedangkan resiko konsumen yaitu peluang lot yang buruk yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, saya Muhammad Fakir Haikal akan menjelaskan tentang ARL atau Average Run Length. Kriteria yang digunakan untuk dapat membandingkan kinerja diagram kontrol adalah dengan mengukur seberapa cepat diagram kontrol tersebut membangkitkan sinyal out of control. Diagram kontrol yang lebih cepat mendeteksi sinyal out of control disebut lebih sensitif terhadap perubahan proses. Salah satu cara untuk mengukur kinerja diagram kontrol adalah dengan menggunakan average run length. Average run length sendiri adalah jumlah rata-rata titik atau sampel yang harus digambarkan sebelum sebuah titik atau sampel menyatakan suatu keadaan tidak terkendali. Average run length digunakan untuk mengetahui apakah peta kendalinya efektif kalau ada pergeseran dari sistem. Adapun persamaan dari average run length adalah ARL sama dengan 1 per P. Selanjutnya, ARL dibagi menjadi 2. Pertama adalah ARL0. ARL0 merupakan proses terkendali atau in control, yang dirumuskan dengan persamaan ARL0 sama dengan 1 per alfa, dengan alfa adalah probabilitas kesalahan tipe 1, atau menolak proses terkendali pada proses terkendali. Yang kedua adalah ARL1, proses tidak terkendali, atau out of control, yang dirumuskan dengan persamaan ARL1 sama dengan 1 per beta. Dengan beta adalah probabilitas kesalahan tipe 2 atau menerima proses terkendali pada proses tidak terkendali. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.